Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Insyaallah pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab salatul idain, yakni hadis-hadis yang berkaitan dengan salat dua hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ila an qala an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Ibnu Umar berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, begitu juga Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab, yusalluna al-idain, mereka melaksanakan salat dua hari raya, yakni maksudnya salat Idul Fitri dan Idul Adha, qabla al-khutbati, sebelum khutbah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa salat Id itu ada khutbahnya sebagaimana salat Jumat. Namun khutbah pada salat Id berbeda hukumnya dan khutbah pada salat Jumat. Kalau khutbah pada salat Jumat itu hukumnya wajib karena termasuk syarat sahnya Jumat. Tapi kalau khutbah pada salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, itu hukumnya sunnah. Artinya seandainya salat Id itu dilaksanakan tanpa khutbah, itu hukumnya sah salat Idnya. Berbeda dengan salat Jumat tanpa khutbah, maka salat Jumatnya tidak sah. Itu perbedaan yang pertama antara khutbah salat Id dengan khutbah salat Jumat dari aspek hukum, yakni kalau khutbah salat Id itu hukumnya sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak mempengaruhi terhadap keabsahan salat Id. Dan dianjurkan khutbah ini ketika pelaksanaan salat Idnya dilakukan secara berjamaah. Kalau salat Idnya dilakukan tidak secara berjamaah, maka khutbahnya tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Misalnya salat Id, kan salat Id ini boleh sendirian, boleh berjamaah. Salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Sebenarnya kemarin banyak orang melaksanakan salat Id secara munfarid sendirian, itu ketika Covid itu kan banyak orang melaksanakan khutbah di rumahnya masing-masing. Nisbahnya salat Idnya dilakukan secara munfarid sendirian, tidak berjamaah, tidak usah khutbah. Karena berkhutbah kepada dirinya sendiri berarti ya. Karena khutbah itu disampaikan nasihatnya kepada orang lain.
Kalau sholat Jumat wajib. Nah, hukum sholat Jumat ini, jadi tidak bisa sholat Jumat dilakukan dengan sendirian. Wajib hukumnya untuk berjamaah kalau sholat Jumat. Jadi kalau tidak mendapati pelaksanaan sholat Jumat yang ada khutbahnya atau di masjid, kemudian ingin sholat Jumat di rumah secara mandiri, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu bedanya antara khutbahnya sholat Id dengan khutbahnya sholat Jumat secara hukum. Yang kedua, khutbah sholat Id dengan sholat Jumat itu berbeda dari tentang waktu pelaksanaannya. Sebagaimana mafhum kita ketahui bahwa pelaksanaan khutbah pada sholat Jumat itu dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Itu masyhur ya, masyhur. Artinya tidak ada satupun di sekitar kita ini yang melaksanakan sholat Jumat, Jumatnya dulu, sholatnya dulu, baru khutbah. Semuanya pasti khutbah dulu baru sholat. Sedangkan kalau sholat Id ini tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan khutbahnya adalah setelah melaksanakan sholat. Jadi sholat dulu, sholat Idnya dulu, baru kemudian khutbahnya. Ini juga mafhum ya, kita pahami di sekitar kita kebanyakan seperti itu. Dan dulu sholat Jumat itu khutbahnya sama dengan pelaksanaan khutbah sholat Id, yakni dulu sebelum dirubah itu khutbah dilakukan setelah sholat. Jadi dulu Jumat itu sholat dulu baru khutbah. Setelah terjadi peristiwa, dulu pernah kita jelaskan di dalam bab sholat Jumat, setelah pernah terjadi peristiwa jamaah Jumat setelah melaksanakan sholat Jumat, kemudian ada kafilah dagang datang dari Syam. Jamaah ini kemudian keluar untuk kemudian bertransaksi, sementara Rasulullah masih di masjid untuk berkhutbah. Maka sejak saat itu kemudian khutbah sholat Jumat diganti persis seperti hari ini, yakni khutbah dulu baru sholat. Dulu sebelum diganti, sebelum dirubah ini, yakni sholat dulu baru khutbah. Dan sebagaimana berlaku pada sholat Id. Tapi pernahkah dalam sholat Id itu khutbahnya dikerjakan dulu baru kemudian sholat Id? Dalam sejarah pernah. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Rasulullah mengerjakan khutbahnya itu setelah melaksanakan sholat. Dulu pada masa Bani Umayyah, tepatnya di dalam riwayat disebutkan pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam, Amirul Madinah, pernah merubah, yakni pada sholat Id itu dilaksanakan khutbah dulu baru sholat. Itu pernah terjadi itu pada masa-masa pemerintahan Bani Umayyah. Tapi alasannya pada waktu itu alasan politis, Pak. Urusan dengan politik kekuasaan, bukan karena mengikuti sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasulnya sebagaimana tadi ya, kalau dalam sholat Id itu yakni sholat dulu baru khutbah. Pada masa kepemimpinan Marwan bin Hakam ini, itu khutbah dulu baru sholat. Itu karena urusan politik. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak jamaah ketika khutbah itu langsung pulang. Pada sholat Id maksudnya, ketika khutbah itu langsung pulang. Kan sholat dulu, berlakunya itu sholat dulu baru khutbah. Tapi setelah sholat, karena khutbah itu sunnah, pulang semuanya. Jamaah-jamaah itu pulang. Kenapa? Ternyata sebabnya itu adalah karena khotib pada waktu itu banyak isi khutbahnya itu mencela siapa? Mencela musuh politiknya Bani Umayyah, yakni mencela golongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga masyarakatnya tak senang mendengar isi khutbah yang isinya itu caci maki kepada golongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya
orang-orang pada waktu itu memilih untuk kemudian pergi saja setelah melaksanakan sholat Id tanpa mendengarkan khutbah, karena isinya tadi ya banyak berisi tentang cacian-cacian itu. Karena melihat kondisi yang seperti itu, Marwan bin Hakam ini kemudian membuat keputusan terkait dengan sholat Id, tapi sifatnya politis ini kalau kita diperhatikan tadi, yakni dengan merubah, yakni khutbah dulu supaya khutbahnya didengar oleh masyarakat, baru kemudian sholat. Ini termasuk kalau kita bahasakan kategori kita hari ini bid'ah gitu ya. Karena pada masa-masa Rasulullah, masa sahabat itu kalau dalam sholat Id khutbahnya itu dilakukan setelah sholatnya. Itu yang kedua ya, dari hadis ini yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini. Pertama terkait dengan hukum, yang kedua tentang pelaksanaan khutbahnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang jumlah khutbahnya. Kalau dalam hadis ini tidak disebutkan bahwa qoblal khutbatain, tidak disebutkan sebelum dua khutbah, tapi disebutkan qoblal khutbah, sebelum khutbah. Maka sebagian ulama memahami bahwa khutbah pada sholat Id itu hanya satu kali. Sebagian ulama berpendapat demikian. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa khutbah pada sholat Id dua kali khutbah, sama dengan khutbah pada sholat Jumat. Yani khutbah pada sholat Id ini menurut jumhur ulama madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Syafi'i, semuanya berpendapat bahwa khutbah pada sholat Id itu dua kali. Bagaimana dengan pelaksanaan khutbah yang dilaksanakan satu kali, sebagaimana itu terjadi pada beberapa masjid kita itu? Ya, ada memang ulama yang berpendapat demikian. Apa dalilnya? Salah satu dalilnya adalah ini, bahwa Rasulullah melaksanakan sholat Id itu qoblal khutbah, tidak menyebut qoblal khutbatain. Sebagian ulama berpendapat demikian, dan ini yang berpendapat ini adalah ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama bukan bahasa kita, bukan ulama-ulama salaf. Kata ulama-ulama kita adalah ulama-ulama kontemporer. Ulama-ulama madhab fikih yang terkenal, bahkan sampai madhab Daud al-Zahiri yang sekarang sudah tidak dianut lagi itu, dan sering kita tidak dengar ini madhabnya, berpendapat bahwa dua khutbah pada sholat hari raya itu ya tetap sah Pak, meskipun dua ya sah, meskipun ya satu kali khutbah tetap sah, tidak khutbah pun juga sah. Dalam arti ini maka tidak usah dipermasalahkan. Kalau masjid memang ingin memperlakukan dengan satu khutbah silahkan, kalau ingin dua khutbah monggo, kalau tidak ada mau khutbah silahkan, tapi tidak ada pahala daripada khutbahnya ini. Sunnahnya Rasul adalah senantiasa memberikan khutbah setelah melaksanakan sholat Id. Maka biasanya kita menyesuaikan Pak, tergantung daripada takmir masjid. Dalam konteks ini takmir masjid itu harus berkomunikasi sama khutib, apakah mau dua kali khutbah atau satu kali khutbah. Ya biasanya lihat Pak, kalau khutib yang ngerti tentang ini, biasanya kalau di tempat katakanlah di masjid ini tidak ada kursinya, berarti satu kali khutbah. Kan tidak mungkin duduk di bawah Pak, kan gitu ya. Kalau ada kursinya di belakang podium ini, berarti suruh duduk itu di antara dua khutbah itu, berarti tinggal dipahami begitu kalau oleh khotibnya gitu ya. Tapi pada umumnya sah semuanya, boleh. Tapi kalau kita ikut jumhur ulama berdasarkan dalil-dalil yang diambil oleh mereka dari beberapa hadis, ya memang dua kali khutbah, baik itu di masjid maupun di sohra, di lapangan, atau yang kita sebut musola. Jadi itu adalah kandungan daripada hadis yang kita bacakan tadi tentang hukum khutbah sholat Id, tentang posisi atau tempat pelaksanaannya, dan tentang jumlah, apakah dua kali khutbah atau satu kali
khutbah. Kemudian di hadis berikutnya wa bihi ilaihi qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal 'id rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma akhrajahu sab'ah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shallal 'id, beliau Rasulullah melaksanakan salat Id, salat hari raya, baik salat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, rak'ataini, 2 rakaat. Lam yusalli qablahuma, tidak, Rasulullah itu tidak melaksanakan salat qablahuma, sebelum 2 rakaat Id tadi, wala ba'dahuma, dan setelah 2 rakaat Id tadi. Akhrajahu sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 7. Hadis ini Bapak sekalian mengandung beberapa hikmah. Pertama, tentang jumlah rakaat salat Id. Dalam hadis ini jelas bahwa salat Id itu jumlahnya adalah 2 rakaat, dan ini masyhur, kita sering melakukan, dan ijma' ulama. Di dalam kitab ini disebutkan wa ajma'al ulama annaha rak'atani liman syahidaha fil musalla ma'al imam wa man fatathu fa inda Ahmad yusalliha arba'an. Jadi jumhur ulama mengatakan jumlah salat rakaat salat Id itu adalah 2 rakaat. Tapi adakah yang berpendapat bahwa lebih dari 2 rakaat, misalnya 4 rakaat? Dalam penjelasan ini disebutkan bahwa ada yang berpendapat 4 rakaat. Siapa? Yakni Imam Ahmad. Tapi dengan catatan kalau orang itu melaksanakan salat Idnya tidak bersama imam, yakni dia tidak mendapati berjamaah bersama imam, dia salat sendirian, maka salat Idnya 4 rakaat. Fa inda Ahmad yusalliha arba'an. Wa inda Abi Hanifah yukhayyaru baina rak'atain wa arba'in wa hiya sunnatun muakkah indal jumhur. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah boleh memilih antara 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi kita ikut jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan hanya 2 rakaat salat Id, bukan 4 rakaat. Dan ini yang paling banyak kita praktikkan ya. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Ini hadis juga menjelaskan kepada kita bahwa salat Id itu tidak ada salat sebelumnya dan tidak ada salat sesudahnya. Nisbahnya kita salat fardu biasanya salat sebelum dan sesudah salat fardu disebut rawatib. Begitu juga salat Jumat ada rawatibnya, yakni ba'dal Jumat. Ulama tidak khilaf di dalam masalah bahwa ba'dal Jumat itu ada. Tidak ada khilaf di antara ulama. Yang khilaf ulama itu adalah qoblal Jum'ah, sebelum Jumat. Ada yang berpendapat bahwa itu ada qoblal Jum'ah, dan ini yang dianut oleh sebagian besar mazhab Syafi'i, sehingga ketika sudah adzan pertama biasanya melaksanakan qoblal Jum'ah. Tapi ada ulama juga yang berpendapat qoblal Jum'ah tidak ada. Itu juga berdasarkan dalil semuanya ini, Pak. Jadi bagi kita yang ingin mengamalkan silahkan dengan mengikutkan kepada dalil yang diambil oleh ulama untuk mengatakan bahwa ada salat qoblal Jumat. Ada yang mengatakan tidak ada, ya walhasil qoblal Jumat khilaf. Ya, apakah itu ada atau tidak. Tapi di dalam masalah salat Id ini jumhur ulama mengatakan tidak ada salat yang mengiringi salat Id, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Terutama kita misalnya yang salat Idnya di fis sahra atau fil musalla, yakni di lapangan. Kalau kita di sini biasanya kalau tidak ada uzur biasanya kan di lapangan. Maka ketika dilaksanakan di lapangan tidak ada salat sunnah kecuali salat Idnya. Kalau di lapangan itu kan tidak bisa salat tahiyatul masjid, Pak. Kan karena di lapangan. Jadi tidak ada istilah tahiyatul lapangan, atau di musalla tahiyatul musalla. Tidak ada. Yang ada tahiyatul masjid.
Oleh karena itu, sebagian ulama kita berpendapat pada hari raya Id, ketika kita ingin melaksanakan sholat Idnya itu di masjid, apakah boleh sholat sunnah? Yakni sholat sunnah selain qoblil Id maksudnya ya. Misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid, maka boleh, kata ulama. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapangan tidak ada sholat sunnah sebelum ini, sebelum sholat Id. Coba kita lihat pendapat ulama terkait dengan ini ya. Nah, ini hadis menunjukkan kepada kita ada masyru'iyyati sunnatal lil Id la qabla as-salat wa la ba'daha. Tidak disyariatkan salat sunnah Id, yakni salat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha, la qabla as-salat wa la ba'daha. Jadi sebelum salat Id maupun sesudahnya tidak ada salat sunnahnya. Qala Ahmad bi karahatis salati qablaha wa ba'daha. Menurut Imam Ahmad, makruh hukumnya melaksanakan salat sebelum salat Id dan sesudah salat Id. Ini salat apapun maksudnya ini menurut Imam Ahmad ini. Entah itu salat mutlak, entah itu salat kalau Imam Ahmad kan yang berpendapat bahwa lebih memilih pendapat bahwa salat Id itu di lapangan, Pak. Makanya biasanya beberapa masjid kita yang berpendapat mengikuti pendapat Imam Ahmad kalau sholat Id tidak di masjid tapi di lapangan. Tapi juga itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kebanyakan melaksanakan sholat Idnya di musola. Beliau menyebutnya musola. Musola itu bukan musola sebagaimana di rumah-rumah kita berbentuk gedung itu pada masa Rasulullah. Tapi pada masa Rasulullah yang disebut musola itu lapang, tanah lapang yang sudah diberikan garis-garis bahwa ini adalah tempat pelaksanaan sholat Id. Biasanya dikenal pada masa Rasulullah itu musolanya ada dua, ada musola Id, ada musola jenazah, yakni lapangan bukan gedung, lapangan luas yang dibuat oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat Id. Ada lapangan khusus yang disebut musola untuk mengerjakan sholat jenazah. Jadi kalau sholat Id menganjurkan di musolanya itu. Tapi menurut ulama kita mazhab Syafi'i bahwa pelaksanaan sholat Id itu tetap lebih utama di masjid. Karena keutamaan masjid itu tetap dilaksanakan di masjid lebih utama. Kecuali misalnya masjidnya tidak muat. Nisbahnya sholat Id itu kan banyak Pak yang datang ya. Bukan hanya laki-laki, tapi perempuan-perempuan, anak-anak muda, anak-anak juga dianjurkan untuk datang ke tempat pelaksanaan sholat Id. Kemungkinan besar ini masjidnya tidak muat, maka silahkan dikerjakan di lapangan yang lebih besar sehingga bisa memuat semuanya yang ingin datang ke masjid. Nah, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang lebih memilih masjid sebagai tempat pelaksanaan sholat Id itu beralasan bahwa pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memindahkan ke musola, ke lapangan yang disebut musola itu karena salah satu alasannya karena itu, yakni karena tidak muat kalau seandainya dilaksanakan di masjid. Nisbahnya pada waktu itu. Kalau sekarang Masjidil Nabawi itu luas, ya, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, ya tetap menurut ulama tetap di dalam masjid itu yang lebih sempurna karena tidak ada tempat yang lebih mulia dibandingkan masjid-masjid itu. Jadi kalau kita melihat misalnya dilaksanakan di lapangan, ya berarti mengikuti sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah pernah sholat Id di masjid? Pernah. Rasulullah sholat Id itu di masjid. Pada waktu itu Rasulullah mengerjakannya karena sedang hujan. Di dalam riwayat sedang hujan, berarti ada uzur ketika dikerjakan di lapangan karena yang disebut musola pada masa Rasulullah tanpa atap. Maka kemudian dipindah ke masjid. Nah, jadi Rasulullah pernah mengerjakannya di masjid juga sholat Id ini. Jadi menurut Imam Ahmad makruh hukumnya sholat sebelum Id dan sesudah sholat Id. Nah, tidak ada istilah sholat rawatibnya kalau sholat Id ini. Begitu juga sholat sunnah yang lain tidak dianjurkan menurut madhab ini. Apabila lebih-lebih misalnya sholat Idnya dikerjakan di lapangan. Jadi ketika kita datang ke lapangan berarti cukup langsung duduk sambil menunggu imam datang untuk memimpin sholat Id.
Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, yajuzu li ghairil imam at-tanafful qablaha wa ba'daha wa yukrahu fi haqqil imam li hadisil bab. Jadi menurut mazhab Syafi'i boleh bagi selain imam solat sebelum solat Id dan sesudah solat Id. Selain imam berarti jamaah semuanya itu ya. Wa yukrahu fi haqqil imam, dan dimakruhkan bagi imam. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau menurut Imam Syafi'i, pada sholat hari raya Id, Idul Fitri atau Idul Adha, kita kebanyakan ini jemaah-jemaah itu boleh melaksanakan sholat di sebelumnya ini atau sesudahnya. Nisbahnya waktu itu bukan waktu yang terlarang. Misalnya kita biasanya kalau pelaksanaan sholat Id itu kan sudah sholat Id baru boleh dilakukan ketika sudah lepas dari waktu haram ya, dari waktu yang terlarang, Pak. Ya sama dengan waktu syuruk gitu ya. Nah, kalau waktu terbit itu, waktu terbit kan tidak boleh sholat, tinggal nunggu kurang lebih menurut ulama 16-20 menit baru boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak dan sebagainya. Ketika kita melaksanakan sholat Id sama seperti itu. Kata Imam Syafi'i, boleh jamaah itu melaksanakan sholat sunnah sebelum Id atau sesudahnya. Sholat sunnah apa saja? Nisbahnya kita misalnya ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kita sudah jelaskan tadi bahwa itu boleh sebagai penghormatan ke masjid. Nisbahnya pada waktu itu sudah masuk sholat duha, maka boleh melaksanakan sholat duhanya. Nisbahnya sesudah ingin melakukan sesudah sholat Id ingin melakukan sholat duha juga boleh, menurut pendapat ini, menurut pendapat Imam Syafi'i. Wa qalatil Hanafiyah, dan mazhab Hanafi, Imam Hanafi dan juga ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan tukrahus shalah fil musalla qabla al-Id wa ba'daha wa fil bait qablaha, dan dimakruhkan melaksanakan sholat di musalla, di lapangan maksudnya ya, sebelum melaksanakan sholat Id dan sesudahnya. Baik kalau di rumah itu sebelumnya saja menurut mazhab Hanafi yang terlarang. Wa qalu la tukrahus sholatu ba'daha fil bait, dan mazhab Hanafi mengatakan sholat setelah Id tidak makruh kalau dikerjakan di rumah, karena nanti ada dalilnya ini. Jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat sunnah sebelum pelaksanaan sholat Id, yakni sholat tahiyatul masjid, sholat mutlak atau sholat duha, nisbahnya pada waktu duha pada waktu itu, kalau ikut pendapat Imam Syafi'i maka tidak masalah. Tapi kalau mengikut pendapat Imam Ahmad maka hukumnya makruh. Tapi kalau Imam Rasulullah pada waktu itu memang tidak melaksanakan sholat sebelum pelaksanaan sholat Id, karena Rasulullah keluar dari rumahnya langsung menuju mimbar, langsung memimpin sholat, nisbahnya sholat Id. Kalau misalnya sholat Jumat langsung dari kamarnya langsung menuju mimbar, sehingga kalau di dalam sholat Jumat itu tidak ada qobliyahnya, itu karena memang Rasulullah ketika keluar dari rumahnya itu langsung menuju mimbar, Pak. Sehingga banyak orang berpendapat, ulama-ulama berpendapat bahwa tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat, karena fi'il Rasulullah, kalau perbuatan Rasulullah ketika dia keluar langsung ke mimbar. Ketika sholat Id keluar dari rumahnya langsung memimpin sholat, setelah sholat kemudian khutbah. Tapi kalau misalnya umum, dipahami secara umum bahwa sebelum sholat Id dan sesudahnya tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Sesudah sholat Id itu kan ada waktu sholat duha, Pak. Kalau seandainya dilarang sholat duha, sampai kapan larangan itu berlaku? Kan masalahnya seperti itu. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan boleh melaksanakan sesudah itu, nisbahnya adalah jamaah kebanyakan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah, terutama misalnya sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Ini terkait dengan hadis yang kita bacakan tadi dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Wa bihi ilaihi qala wa anhu radhiyallahu taala anhu, dan dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhu, ini mestinya radhiyallahu taala anhuma ya, karena Ibnu
Ibnu Abbas dan bapaknya ini termasuk seorang sahabat. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal 'id bila adhanin wala iqamah akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shallal 'id, beliau melaksanakan salat bila adhanin, tanpa adzan, wala iqamatin, dan tanpa iqamah, akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Nah, ini juga termasuk kebiasaan yang terjadi pada masa Rasulullah. Kalau sholat itu tidak ada adzan dan iqamah, beda dengan Jumat yang ada adzan dan iqamahnya. Dulu di dalam bab adzan insyaallah pernah kita jelaskan tentang jenis-jenis sholat ditinjau dari adanya adzan dan iqamah. Pertama, ada sholat yang dianjurkan untuk adzan dan iqamah, sunnah untuk adzan dan iqamah, yakni sholat fardhu yang 5 waktu, begitu juga sholat Jumat. Ada yang dianjurkan hanya iqamah saja tanpa adzan, iqamah tanpa adzan. Di dalam riwayat disebutkan termasuk salat qada atau salat mengqasar, salat iqamah saja tanpa adzan. Meskipun nanti khilaf ulama, ada yang memperbolehkan adzan, ada tidak. Ada juga solat yang tidak dianjurkan adzan dan tidak dianjurkan iqamah. Tidak dianjurkan adzan dan tidak dianjurkan iqamah. Seperti apa? Ya, seperti solat rawatib, solat duha, kan tidak ada adzan dan iqamahnya. Termasuk tidak dianjurkan iqamah adalah solat Id. Tidak dianjurkan adzan juga solat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi di dalam masalah sholat Id ini, ulama-ulama terutama mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i tetap menganjurkan ada nida, ada panggilan kepada jamaah untuk memberitahukan bahwa sholat Id segera dilakukan. Itu yang dilakukan oleh merokinya, Pak. Oleh, kalau kita sering melihat meroki itu Bilal gitu ya, yang sering memberitahukan kepada jemaah. Biasanya di beberapa masjid kita itu yang bermadzhab Syafi'i terutama, sebagai pengganti daripada iqamah ketika sholat Id itu mau dilakukan, biasanya memanggil as-shalah, 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 biasanya begitu. Atau as-salatu sunnatan li'idil fitri jami'atan rahimakumullah, biasanya ada seperti itu. Itu namanya nida yang dilakukan oleh meroki untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa pelaksanaan sholat Id segera akan dilaksanakan. Ada juga yang tidak memberitahu seperti itu, tidak masalah. Bahkan ada yang tidak setuju dengan adanya nida dengan yang dilakukan oleh meroki dan mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ada yang tidak setuju, mengatakan itu bid'ah. Misalnya ada yang seperti itu, Pak. Tidak masalah bagi kita yang masjidnya misalnya membiasakan, mentradisikan seperti itu, ada nidanya ketika sholat Id atau bahkan ketika sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu ketika mau mulai itu ada aba-aba biasanya dari imam atau dari murakkinya tadi. As-salatu jami'ah, as-salatu sunnat tarawih jami'atan rahimakumullah, biasanya ada seperti itu. Ada juga masjid yang memang tidak ada sama sekali, langsung saja berdiri. Kalau jemaah sama-sama paham, kadang-kadang ya sudah paham, berarti niat sholat sholat tarawih. Tapi saya kira itu penting juga ada nida seperti ini supaya jemaah tidak salah sangka, supaya jemaah itu ngerti bahwa ketika dipanggil oleh murakkinya as-salatu jami'ah, berarti sholat Id akan segera dilakukan. Atau sholat tarawih dengan sholat witir itu biasanya kan ada perbedaan. Ini sudah sholat tarawih, kemudian sholat witir. Maka biasanya di antara pemisah di antara sholat tarawih dan sholat witir pada masa Ramadan itu, di beberapa masjid kita juga ada nida untuk memberitahukan as-salatu sunnatan, as-salatu sunnat tarawih atau as-salatu sunnatan witri, sunnatal witri. Apakah rakaat ini atau rakaatan atau salah rakaatin? Biasanya
merokinya itu memberitahu, sehingga makmum itu tidak kebingungan bahwa oh ini ternyata imamnya langsung 3 kali rakaat, oh ternyata imamnya ini memisah 2 1. Nah itu diberitahu itu biasanya sebelumnya. Nisbahnya tidak diberitahu biasanya, tidak ada niat seperti itu. Ya niat sholat witir tapi makmum bingung kadang-kadang mau menentukan sholat witirnya ini apakah langsung 3 rakaat atau 2 1, biasanya begitu bingung. Nisbahnya makmumnya itu tidak biasa sholat di masjid itu ya. Kalau sudah biasa di masjid itu ya tidak akan bingung, karena memang sudah biasa bahwa di masjid ini sholat witirnya itu 3 kali langsung, 3 rakaat langsung atau 2 kali 2 plus 1. Jadi oleh karena itu untuk membantu saya kira tidak masalah kalau seandainya ada nida dari meroki untuk memberitahukan bahwa ini sholat jamaah mau segera dilakukan, misalnya seperti itu. Boleh lafadznya itu dengan bahasa Indonesia boleh. Sholat witir, sholat id mau dilaksanakan boleh dan bahasa Indonesia boleh. Nisbahnya di masjid kita ini, saya pernah sholat di sini, biasanya merokinya Pak Tanawi itu memberitahu bahwa jamaah diharapkan mengisi sop-sop yang di depan, berapa 5 menit lagi sholat id akan segera dilaksanakan. Kan biasanya ada seperti itu Pak. Ya sama aja itu dengan nida sebenarnya, pemberitahuan kepada jamaah, dan itu membuat jamaah lebih oh ya ini berarti orang-orang berdiri itu mau melaksanakan sholat id, bukan sholat sunnah yang lain. Tapi kalau adzan dan iqamah memang tidak ada di dalam sholat id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Tapi sebagian ulama kita menyarankan supaya diganti dengan nida bahasanya tadi, dengan kalimat as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, atau dengan redaksi atau kalimat-kalimat yang lain. Wa bihi ilaihi qala Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain, rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusalli qabla al-'id syai'an, beliau Rasulullah tidak melaksanakan salat sebelum salat id syai'an sedikit pun. Jadi maksudnya sebelum salat id itu Rasulullah tidak mengerjakan salat sunnah apapun, hatta salat sunnah tahiyatul masjid, karena bukan di masjid ya, di mushola Rasulullah ya tidak ada tahiyatul musholanya, Rasulullah tidak mengerjakan itu. Hatta salat duha, hatta misalnya salat mutlak sebelum salat id, Rasulullah tidak pernah mengerjakan syai'an sedikit pun. Berarti tidak ada salat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sebelum salat id. Dan ini tidak bertentangan dengan mazhab Syafi'i tadi Pak, yang mengatakan boleh melaksanakan salat sunnah sebelum salat id itu. Karena menurut mazhab Syafi'i tadi itu untuk imam itu tidak dianjurkan. Ya Rasulullah imam karena ittiba kepada Rasulullah, tapi untuk jemaah silahkan boleh salat idnya. Salat sunnah sebelum id. Fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain, maka ketika Rasulullah itu kembali ke rumahnya, ke manzil, ke rumahnya, shalla rak'atain, maka Rasulullah salat 2 rakaat. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa ketika Rasulullah sudah melaksanakan salat id, beliau pulang dan di rumahnya itu melaksanakan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat apa ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah ketika di rumahnya? Ini yang ihtimal. Ada kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan ulama itu berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa salat yang dikerjakan oleh Rasulullah setelah salat id di rumahnya itu adalah salat ba'dal id. Padahal di hadis sebelumnya jelas ya bahwa tidak ada salat qoblal id maupun sesudah id. Tapi berdasarkan hadis ini ulama mempunyai pendapat, ada yang berpendapat bahwa salat ba'dal id ada, tapi pelaksanaannya tidak boleh di mushola, tidak boleh di masjid, harus di rumah. Ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat dari hadis ini bahwa salat yang dikerjakan oleh Rasulullah di rumah setelah pelaksanaan salat itu salat duha. Jadi ihtimalnya banyak, kemungkinan-kemungkinan dari hadis ini banyak.
pemaknaan dari ulama tentang solat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika pulang dari musola setelah mengerjakan solat Id. Solat sunnah apa? Yang jelas bahwa pada waktu itu solat sunnah duha ada waktunya. Solat sunnah mutlak boleh juga. Ya, dua kemungkinan ini atau tiga kemungkinan ba'dal Id. Jadi kemungkinan ihtimalnya ada tiga solat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah di rumahnya ini. Kemungkinan solat duha, kemungkinan solat sunnah mutlak, kemungkinan juga solat ba'dal Id. Semuanya ini ada yang berpendapat. Yang berpendapat ba'dal Id ada, yang berpendapat solat duha ada. Jadi walhasil bahwa hadis ini memang kalau suatu hadis itu Pak, perlu pemahaman yang mendalam ya. Oleh karena itu kita orang awam ini tidak bisa kemudian mencari dalil-dalil itu langsung dari hadis Pak, kecuali kita sudah mempunyai ilmu yang cukup untuk memahami hadis-hadis Nabi. Maka perlu bimbingan, perlu tuntunan dari ulama, dari ustadz misalnya yang dia fikihnya, ini namanya fikih dalail ini Pak. Jadi kita mengetahui hukum-hukum syariat atau hukum-hukum fikih itu dari sumbernya, dari hadis fikih dalail. Ini lebih sulit sebenarnya Pak kalau belajar tentang ini. Nah, kalau yang biasa dipelajari di pondok pesantren di masyarakat kita yang lebih mudah itu fikhul masail, fikih masalah-masalah fikih itu dikumpulkan dalam satu kitab. Itu lebih nyaman bagi kita. Tapi nggak ada dalil-dalilnya di situ itu. Di dalam kitab-kitab fikih yang dasar ya, cukup langsung intisarinya, dan itu diambil daripada dalil-dalil hadis maupun Al-Qur'an. Jadi hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah setelah pulang dari musalla, setelah melaksanakan sholat Id, pulang ke rumahnya mengerjakan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat 2 rakaat sebagaimana kita sampaikan tadi ya, mengandung beberapa kemungkinan atau ihtimal. Wa bihi ilaihi qala wa anhu qala, dan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau keluar pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ila al-musalla, ke musalla. Jadi ini dalil juga yang menguatkan bahwa Rasulullah itu memang mengerjakan salat Idul Fitri untuk ditafanya itu di musalla. Sekali lagi yang dimaksudkan musalla ini bukan musalla dalam sebagaimana kita kenal. Kalau musalla kita itu kecil-kecil Pak. Kalau kita misalnya membaca hadis ini berarti Rasulullah itu mengerjakannya di musalla bukan di masjid. Sementara musalla yang kita pahami adalah musalla yang ada di sekitar kita. Kemudian kita menganjurkan semua ke musalla yang ada di sekitar kita, itu enggak muat juga Pak di situ. Kan kecil biasanya. Kalau di sekitar kita itu musalla itu biasanya ukurannya lebih kecil daripada masjid. Karena banyak di antara kita ini yang berpendapat, yang mempunyai pemahaman kalau tempat sholat itu kecil ya musalla, kalau besar kan masjid gitu ya. Padahal secara fikih untuk menentukan musalla dan masjid tidak ditentukan dari besar kecilnya Pak, tapi bisa ditentukan dari pewakafannya. Kalau pewakafannya itu untuk masjid ya itu jadi masjid meskipun kecil bentuknya ya. Tapi meskipun besar bentuknya, kalau tidak diwakafkan menjadi masjid ya tidak bisa menjadi masjid, karena masjid itu harus wakaf. Jadi itu harus dipahami juga oleh kita untuk membedakan antara musholla dengan masjid. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah, dan pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk musholla itu adalah melaksanakan sholat. Jadi langsung sholat, maksudnya langsung sholat Id. Setelah sholat Id sumayan sharifuh, kemudian Rasulullah dia berpaling fayakumu qabilan nas, kemudian Rasulullah itu menghadap manusia. Untuk apa ini menghadap ke manusia setelah sholat? Maksudnya untuk berkhutbah. Wan nasu ala sufufihim, dan manusia yakni orang-orang jemaah pada waktu itu masih di baris-baris mereka. Fa'iduhum wa ya'muruhum, Rasulullah kemudian menasihati mereka dan Rasulullah juga memerintahkan kepada mereka. Maksudnya isi khutbahnya itu adalah berisi nasihat dan perintah-perintah dari Rasulullah kepada jamaah. Jamaah pada waktu itu banyak, ada yang perempuan-perempuan, ada anak, ada juga anak-anak.
Bahkan Rasulullah di dalam beberapa riwayat ketika khutbah salat Id itu khusus memberikan petuah-petuah atau nasihat mauidhah kepada perempuan-perempuan. Ya khusus. Jadi Rasulullah setelah mengajak di dalam dakwahnya itu untuk di dalam khutbahnya itu untuk bertakwa kepada Allah. Ada perempuan-perempuan yang hadir oleh Rasulullah diberi nasihat secara khusus. Itu adalah tentang bentuk atau cara khutbah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita, Pak, menguatkan hadis sebelumnya ya, bahwa khutbah itu dilakukan setelah pelaksanaan khutbah salat Id. Dan Rasulullah dikatakan di ayat ini fayaqumu muqabilan nas, dia berdirinya Rasulullah pada waktu itu tanpa ada mimbar, karena di musalla itu tidak ada mimbar, yang ada mimbarnya itu di masjid, tidak memakai podium juga. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah hanya berpegangan kepada Sayyidina Bilal. Jadi nisbahnya kita ini khutbah tanpa podium ataupun tanpa mimbar sah. Yang penting dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Kalau sholat Jumat itu menjadi harus dilakukan secara berdiri bagi orang yang mampu. Jadi kalau masalah ada mimbar, tidak ada mimbar, ada podium, tidak ada podium, tidak masalah. Sama-sama sah khutbahnya. Itu adalah kandungan daripada hadis ini. Sudah cukup Pak Tolong? Kurang Pak? Hah? Cukup ya. Baik, saya kira demikian Bapak sekalian. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke hadis berikutnya. Yakni hadis berikutnya ini berkaitan dengan takbir di dalam salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Karena kan sering kita kalau salat Idul Fitri atau Idul Adha itu pasti berbeda ya dengan salat-salat sunnah yang lain, karena ada takbir yang berulang. Apa hukumnya itu? Bagaimana kalau tidak bertakbir dengan 7 atau dengan 5 pada rakaat yang kedua itu? Maka insyaallah itu akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang jelas bahwa hukum takbir yang berulang di dalam salat Idul Fitri atau Idul Adha itu hukumnya sunnah. Artinya seandainya kita tidak mengerjakan takbir yang 7-5 itu dalam setiap rakaat, itu takbirnya salat Idnya sah. Jadi tidak usah gisru Pak, tidak usah rami setelah sholat. Oh tadi tidak takbir, ya biasa, manusia itu lupa. Apalagi pelaksanaannya 1 tahun 1 kali itu ya. Maka kita kalau seandainya mendapati seperti itu ya harap dimaklumi, bukan karena imamnya tidak tahu insyaallah, tapi mungkin karena lupa tadi itu ya. Oleh karena itu nanti insyaallah mengenai takbir-takbir ini 7 kali itu dengan apa? Apakah dengan takbiratul ihramnya, apa takbir dihitung dengan takbir intiqalnya? Nah itu insyaallah akan diperjelas pada pertemuan berikutnya, di mana hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar salah satunya berkaitan dengan takbir itu. Begitu juga nanti kita juga jelaskan terkait takbir dalam hari raya itu. Karena ada istilah dalam pandangan ulama kita, ada takbir muqayyad, ada takbir yang namanya takbir mursal. Itu juga kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sekalian atas kehadirannya. Kita tutup dulu dan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.